Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi sohri sodri wa yasir amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahul qauli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti diskusi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Eda Laila Sari MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Irada Syariah dan teman saya yaitu Mudia Oktavia akan memaparkan materi yang bertema tentang metode dan pendekatan perencanaan pengembangan pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mudia Oktavia. Sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran PAI. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap metode menghadirkan sistem atau cara pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meski demikian, tujuannya tetaplah sama, yaitu memberikan pemahaman terkait pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran PAI. Yang pertama ada metode diskusi, yaitu metode pembelajaran PAI yang satu ini umumnya dikaitkan dengan cara belajar memecahkan masalah. Karena itu, metode ini sering digunakan secara berkelompok. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Berbeda dengan beberapa metode di atas tadi, untuk metode demonstrasi umumnya digunakan dengan melakukan proses tertentu, seperti halnya pembelajaran PAI yang dilakukan dengan memanfaatkan benda, bahkan bahan ajar lainnya. Bahan ajar atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut tentunya akan memberikan gambaran dari dunia nyata mengenai apa yang dipelajari olehnya. Selanjutnya ada metode ceramah plus, yaitu metode yang seringkali digunakan oleh para guru atau tenaga pendidikan lainnya, yaitu ceramah plus, yaitu metode dengan cara lisan namun juga disertai dengan metode lainnya. Contoh halnya yaitu ada beberapa kombinasi dari metode pembelajaran ini. Yang pertama ada metode ceramah plus tanya jawab, yang kedua ada metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan yang terakhir ada metode ceramah plus demonstrasi juga latihan soal. Selanjutnya ada pendekatan dan perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Pendekatan ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka menanamkan nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua ada pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dimaksud agar seorang memiliki kebiasaan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembiasaan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pendekatan emosional. Emosi merupakan gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi tersebut berhubungan dengan masalah perasaan. Karena itu, pendekatan emosional merupakan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan yang menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima suatu ajaran agama. Yang kelima yaitu ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini merupakan upaya memberikan materi pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan atau memberikan contoh yang baik. Guru yang senantiasa bersikap baik kepada setiap orang misalnya, secara langsung memberikan keteladanan baik bagi anak didiknya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikut, yaitu tentang perencanaan sistem pendidikan agama Islam.
Perencanaan sistem pendidikan agama Islam adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran dalam rangka mengatasi tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan agama Islam. Perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses penetapan keputusan terkait pelaksanaan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan pembelajaran ialah yang pertama yaitu mempersiapkan bahan ajar, lalu yang kedua mempersiapkan media, instrumen atau sarana, dan yang terakhir mempersiapkan perangkat administrasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan evaluasi dalam pendidikan agama Islam yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Berikut yang menjadi sasaran pokok evaluasi tersebut yaitu yang pertama dari segi tingkah laku. Merupakan segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Lalu yang kedua dari segi pendidikan, yaitu penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga yaitu dari segi yang menyangkut proses belajar mengajar, yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari pendidik. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa sistem pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebuah tatanan dari beberapa komponen pembelajaran yang terorganisir, saling terkait, dan di dalamnya termuat nilai-nilai agama Islam secara universal sebagai pedoman berperilaku, berpikir, dan berkehendak dalam perjalanan hidup sampai akhir hayat. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Dalam prosesnya, pendidikan Islam menjadikan tujuan sebagai sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan agama Islam atau output kependidikan Islam dengan tolak ukur hasil pendidikan dapat diketahui dengan adanya evaluasi. Baik, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk bisa memaparkan materi ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.